Kata Nabi, Ali, cintailah orang lain seperti kau cinta untuk dirimu sendiri. Makna hadis ini, kalaulah kita dagang maju, girang enggak? Girang. Maka orang lain pun dagangnya maju, kita kudu girang. Sebab kita dituntut oleh Nabi, cintailah orang lain seperti apa kita mencintai diri kita. Makna hadis ini, hendaknya seorang muslim punya keinginan kebaikan, manfaat, kesuksesan, keberhasilan yang ada pada dirinya, juga berkeinginan orang lain pun juga supaya berhasil, supaya sukses, supaya senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Ali, hibba li akhika kama tuhibbu li nafsika. Wahai Ali, cintailah olehmu bagi saudaramu sebagaimana kau mencintai li nafsika bagi dirimu sendiri. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Segini aja kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita meneruskan tentang pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada menantu beliau, sahabat beliau, tentu umat beliau, yakni Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan tentu makna luasnya untuk kita semua. Kata Nabi, Ali, cintailah orang lain seperti kau cinta untuk dirimu sendiri. Saudara sekalian, hadis ini adalah hadis yang amat sangat besar. Dampak manfaatnya bilalah kita benar-benar mengamalkan, mengimplementasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Sebab saudara, ada ulama berani bilang, lau lam yakun illa hadal hadis fil Islam lakafa. Andai di agama ini enggak ada hadis lagi yang keluar dari mulut mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali ini doangan, udah cukup untuk mengatur hidup dan kehidupan. Saking agungnya kandungan makna dari hadis yang nampak pendek
tapi begitu luas maknanya. Nabi bilang, cintailah saudaramu. Maknanya saudara, baik saudara seagama maupun saudara dari kekerabatan. Itu saudara, bahasa orang lain, bahasa lainnya orang lain. Jadi kita disuruh oleh agama untuk mencintai orang lain, apa saja yang kita cinta untuk diri kita. Maknanya saudara, seorang muslim dituntut oleh agama untuk cinta apa saja yang terjadi pada orang lain sama seperti cintanya yang terjadi pada dirinya. Kalaulah kita dagang maju, girang enggak? Girang. Maka orang lain pun dagangnya maju, kita kudu girang. Jangan kita noyul tuh, noyul. Belum benar imannya. SMS susah melihat orang senang. Kalau melihat ada anak orang lain berhasil, sekolahnya lulus, pintar dan seterusnya, kita ngukur. Anak diri kita kalau pintar bagaimana? Girang nggak? Girang. Maka kita pun juga kudu girang. Bila ada anak orang lain terjebak narkoba begitu, walayadu billah, kita ngukur diri kita, kira-kira sedih nggak kita? Terpukul nggak? Sama dia juga terpukul. Jangan kita bilang emang juga begono, emang kelakuannya begitu. Jangan. Kita ikut prihatin. Sebab kita dituntut oleh Nabi, cintailah orang lain seperti apa kita mencintai diri kita. Makna hadis ini, hendaknya seorang muslim punya keinginan kebaikan, manfaat, kesuksesan, keberhasilan yang ada pada dirinya, juga berkeinginan orang lain pun juga supaya berhasil, supaya sukses, supaya senang. Bukan maknanya hadis ini kita mencintai kepada orang lain apa yang ada pada kita, begitu. Apa yang ada, sementara kita menghilangkan yang ada pada kita, dan itu clear. Sehingga saudara, hadis ini merupakan separuh dari ajaran, sebab manusia memiliki dua hubungan utama. Islam mengatur itu. Yang pertama adalah as-silah bainal abdi wa baina rabbih. Hubungan antara kita dan pencipta. Itu satu. Yang kedua, as-silah bainal abdi wa baina sairin nas. Islam mengatur hubungan antara kita dan manusia lain, orang lain. Hadis ini berbicara bagaimana seorang manusia harus memperlakukan orang lain terhadap apa yang dia inginkan pada dirinya, sehingga apa aja yang ada pada dirinya berkeinginan orang lain pun mendapatkan hal yang sama. Mencintai orang lain
kayak mencintai diri sendiri. Kita pengen senang usaha kita maju, kita pun juga senang kawan-kawan kita yang usahanya maju. Kita pengen senang kita sehat, kita juga pengen orang lain juga yang sakit dikasih sehat. Begitulah hidup yang diatur oleh agama. Dan ini tanda kamalul iman, kesempurnaan iman kepada Allah, mencintai orang lain, apa saja yang dibolehkan oleh agama, seperti kita mencintai diri sendiri. Jangan sampai salah memahaminya. Kita senang dengan tidur sama bini kita, senang nggak? Senang nggak? Senang. Kalau begitu orang lain suruh tidur juga dengan bini kita. Bukan itu mana hadis ini. Bukan. Tapi pada perkara ketaatan, perkara yang mubah, baik aspek agama, aspek dunia maupun aspek akhirat, yang tidak bertentangan kepada agama, maka disuruh kita ada namanya mahabbatud diniyah, bukan mahabbatul basyariyah, kecintaan pada agama. Yang agama izinkan, kita ikut senang ketika orang lain dapatkan itu. Ada tetangga kita maju, girang. Ada tetangga kita usahanya laris, girang. Dan itu tanda imannya sempurna. Dengan sendirinya kita harus membenci untuk orang lain apa yang kita tidak suka untuk diri kita, sehingga dengan ini kita bisa mengakses kebaikan yang ada di sekitaran kita. Kita bisa terdidik oleh lingkungan. Apapun yang ada, bila kemudian ada orang dicubit sakit, kita harus ngukur, berarti diri kita juga dicubit sakit, maka kita nggak bakalan nyubit orang lain. Bila orang lain dikata-katain nggak mau, bila diri kita dikata-katain nggak mau, itu maknanya orang lain juga hendak mau dikata-katain kita. Maka hadis ini, saudara, mendidik betapa mencintai kebaikan. Ini poin. Mencintai kebaikan adalah hal yang sangat urgen dalam kehidupan seorang muslim. Ini penting. Kata Nabi, cintailah untuk orang lain apa saja yang baik-baik, ketaatan, keberhasilan, kemanfaatan, ketaatan, hal-hal mubah, apa yang kita senang diperlakukan seperti itu. Jadi kunci hidup seorang muslim yang baik, bagaimana memperlakukan orang lain kayak memperlakukan diri sendiri. Masuklah kita di jiwa orang lain. Inilah ilmu adab. Begitu. Bila dia statusnya anak, ngeluh jelek-jelekin bapak, jadilah kita sebagai bapaknya, jangan sebagai anak, sehingga berimbang kita bicara dengan dia. Kalau ada seorang bapak mengeluhkan anak, maka kita pun juga harus jadi anak, sehingga ketika kita bicara sama dia, kemungkinan salahnya di mana, bisa kita menjadi bahan renungan. Jangan kalau jadi bapak juga sama-sama nyalain. Begitu, karena sama. Inilah cara kita hidup yang diatur oleh agama, saudara. Karena itu tujuan daripada Islam hadir di tengah-tengah dunia ini
Daripada hadis ini bisa kita petik bahwa bagaimana seorang manusia hidup di tengah manusia yang lain harus saling cinta mencintai, harus saling dukung mendukung satu sama lain. Anggota masyarakat pengen berbuat yang terbaik untuk orang lain, dan ini yang paling pokok. Bagaimana kita memunculkan di hati kita ingin sekali kita hidup penuh dengan kedamaian, dan kuncinya tidak saling dengki mendengki, tidak saling sikut menyikut, tapi saling mencintai. Pikirin dulu sebelum apa yang akan kita lontarkan kepada orang, sehingga penuh ketenangan di dalam jiwa kita. Kita pengen membantu orang yang susah tanpa diminta. Si susah tidak pengen nyusahin lagi sama orang kaya dengan banyak dia meminta-minta kepadanya, karena masing-masing sadar diri. Enggak mau biar kata kita punya duit, kalau saban hari datang kata dia tidur aja nih di kantong gua, begitu. Maka kita juga ngukur bagaimana cara hidup yang benar, dan ini dukung mendukung kebersatuan, saling cinta mencintai tidak akan terwujud kecuali bila mana masing-masing anggota masyarakat itu menginginkan kebaikan-kebaikan didapat juga oleh orang lain. Karena itu saudara, ini kategorinya keimanan yang paripurna. Sebab asal iman adalah kita tertanam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan yang benar mengikuti ahlus sunnah wal jamaah. Namun keimanan kepada Allah harus berdampak nilai positif besar dirasakan oleh banyak orang. Bagaimana cara mencapai ini? Seorang muslim harus memahami kandungan daripada hadis yang kita bedah ini. Di antaranya, kita harus menyukai untuk orang lain segala bentuk kebaikan, kesenangan, hal-hal yang boleh, ketaatan, apa yang kita bisa raih. Begitulah perilaku yang disampaikan dan dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu pengen semua umatnya masuk surga. Maka segala jalan-jalan menuju surgawi tidak ada yang diumpetin, supaya apa yang dia dapat orang lain juga dapat. Nabi tidak pengen umatnya masuk ke dalam lembah neraka, karena di situ isinya azab Allah dan murka Allah. Maka segala hal-hal keburukan yang bakal menyebabkan orang masuk ke dalam neraka tidak ada satupun yang diumpetin, tapi sudah dibilang-bilangin dan diwanti-wanti. Bagaimana jadi cara kita supaya iman kita jadi bagus? Maka hibba li akhika kama tuhibbu li nafsika. Yang kedua saudara, kita harus berupaya sekuat tenaga untuk mendandani orang lain bila ada kekeliruan. Kritik, membangun, itu namanya mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Maka kita harus pahami ada usul,
ada usil. Ini harus kita bisa bedakan. Mana usul, mana usil. Dhammah sama kasroh artinya beda. Usul, iya, sodnya didomahin. Usil dikasrohin. Ini masjid, apa nih kita nih? Darul Ma'wa. Ini karpetnya yang bagus, warnanya biru. Biru. Begitu. Tapi ngomong doang. Kalau begitu tuh namanya usil. Begitu. Usil. Usul. Ini karpet ini yang bagus warnanya biru. Karena itu dari saya 50%-nya. Namanya usul. Kalau ngomong doang mau gampang. Ngomong doang. Sian nama pengurus masjid. Bener aja disalahin. Apalagi salah. Siapa yang bilang betul tuh? Kayaknya berasa itu. Begitu. Bener aja salah. Apalagi salah. Tuh begitu. Jadi kita harus paham. Mana usul, mana usil. Begitu. Kita harus pahami. Mana proses, mana protes. Kita harus paham. Begitu. Ini ada urusan-urusan bagaimana seorang muslim harus punya upaya pengen bagaimana lingkungannya menjadi baik, pengen membantu, ada kurang orang di agamanya, mohon masih mabok, deketin yang mabok nih, bukan dimusuhi. Salah orang mabok dimusuhin, ndak bakalan rapi, karena bukan itu cara di dalam Islam. Orang mabok itu enggak beda seperti patok. Tahu patok enggak? Semacam bambu ditancepin, batas patok yang ditancepin. Ada patok ditancepin, kita wirid. Ya Allah, moga tuh patok kecabut ya Allah. Wirid doa, enggak dipegang dan digoyang-goyang. Tuh kira-kira tuh patok bisa kecabut enggak? Baca Yasin 40 kali, cabut enggak? Kagak. Maka bagaimana caranya? Maka dipegang itu patok, diperlakukan mulia, dipegang, dielus-elus, digoyang-goyang, nanti dicabutnya gampang. Orang mabuk bukan dimusuhin, deketin. Lebih-lebih kita punya duit, pelan, kasih rokok, dia ngerokok, kasih rokok, bang nih rokok, kasih duit biar kata 10.000 bagi, pelan-pelan. Dia mau tegur kita, kita tanya pelan-pelan. Sehari berapa botol bang diceket? Ya cuman sebotol bang. Oh sebotol. Kalau bisa kurangin dah, tengah botol gitu. Begitu, jangan banyak-banyak dah. Sian kesehatanmu, setengah dah. Nggak kesinggung, karena kita udah dekat. Pelan, udah setengah, bang, kurangin lah. Masa sekolah kelas 1 SD mulu, besok kelas 1 lagi, naiklah. Jadi dikurangi, lama-lama hilang. Begitulah cara Islam tuh begitu. Maka pesan Nabi kepada Imam Ali, tentu kepada kita juga umatnya, bagaimana ini kita harus buru-buru di dalam kita menunaikan hak-hak kehidupan. Contoh bayar listrik. Kalaulah kita jadi pemerintah, kira-kira bayar listrik tuh pengennya entar-entar apa buru-buru? Entar-entar apa buru-buru? Buru-buru. Maka jadi rakyat yang baik, ya kalau sudah waktunya bayar aja. Ngapain dientar-entar? Begitu. Maka suka ada slogan, orang bijak taat pajak. Begitu kata dia. Tuh begitu, begitu.
Najong gua, duitnya buat beli motor sama mobil doang. Itu kan satu kasus. Jangan juga jadi rusak semuanya. Kalau mundur, negara siapa yang mau ngurus? Orang lain repot, ngutang jadi banyak. Nah, ini namanya mencintai orang lain. Seperti apa kita mencintai diri sendiri. Karena itu saudara, kehidupan kita kalau mengenal ini, maka hidup kita saling menghormati, tidak saling memaki. Hidup kita saling memuliakan, tidak saling mencaci, karena kita ingin orang lain mendapatkan kebahagiaan seperti apa yang kita inginkan juga, sebuah kebahagiaan. Sehingga hidup penuh dengan kedamaian, penuh dengan kerukunan, tidak ada di hatinya kedengkian, tidak ada di hatinya kebencian dan caci maki, karena mengukur diri. Diri kita pun bila diperlakukan seperti kotornya perlakuan kita sama orang lain, enggak mau, maka kita pun juga tidak mau. Selalu memperlakukan orang lain seperti apa yang kita inginkan diperlakukan oleh orang lain kepada kita. Kita pengen dihormati, kita pengen disayang oleh orang, kita pengen disukai oleh orang, kita pengen dicintai oleh orang, kita pengen dibantu oleh orang, maka kita pun sama. Apa yang kita bisa bantu orang, maka bantulah kita. Ibarat masjid dibangun, kalau bisa pakai dana, bantulah dengan dana. Kita lah tidak bisa, maka bantulah dengan doa. Doain, moga cepat rapi. Doa nggak bisa, bantulah dengan diam. Diam aja udah cukup. Diam. Udah bantu kagak, monten mulu. Monten itu apa ya? Oh iya, jengkalin mulu. Yang kayak begitu. Udah bantu kagak, menjadi susah. Ini namanya hidup nyusahin. Kalau kita nyusahin orang, yakini Allah bakal nyusahin kita dari perbuatan kita. Tapi kalau kita demen berbuat baik sama orang, maka kebaikan itu akan dibalikin oleh Allah untuk kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau Anda berbuat baik, maka sebetulnya bukan berbuat baik sama orang lain, sedang berbuat baik pada diri sendiri. Sayang segalanya. Dan inilah keberhasilan Islam. Bagaimana kaum Ansar memperlakukan kaum Muhajirin sehingga satu sama lain saling bersatu padu, bahu membahu, dukung mendukung. Maka hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah berhasil membentuk sebuah peradaban manusia. Bagaimana manusia harus bisa menghormati orang lain. Semuanya pengen menghormati orang lain, karena pengen dirinya diperlakukan itu atas dasar ya aliyu hibba li akhika kama tuhibbu li nafsika. Cintailah orang lain seperti apa-apa yang kau cintai untuk diri sendiri. Karena itu saudara, dengan ini muncul pengen berlomba-lomba berbuat kebajikan. Dengan ini muncul ingin berlomba-lomba berbuat menaburkan hal-hal positif. Begitu. Tidak ada dalam dirinya kedengkian kepada orang lain. Dia pengen apa yang didapat oleh dirinya
didapat juga oleh orang lain. Maka kalau kita temukan kisah-kisah wali-waliullah, saya baca solawat begini, saya dikasih sama Allah, utang jadi beres. Saya baca solawat ini, saya dikasih sama Allah, umpamanya apalagi dato, istri jadi hamil. Artinya cerita-cerita yang diangkat bukan pamer, tapi mereka berkeinginan supaya orang lain mendapatkan apa yang dia dapat dari jalur yang dia kerjakan. Begitu. Maka betapa banyak orang berkata begini, saya dengan sedekah subuh jadi saya begini. Itu maknanya bukan riya, tapi mengajak, menaburkan kebaikan supaya orang lain dapat seperti apa yang dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah diantara makna apa yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada hal-hal semacam itulah hendaklah berlomba-lomba oleh orang yang berlomba-lomba dalam kebajikan. Maka mencintai orang lain adalah akan membangun peradaban besar, buah daripada contoh apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Maka kita yang bagus-bagus, apa yang kita bisa kerjakan dengan kita kerjakan. Lewat tutur kita silahkan bertutur yang baik. Sedekah tidak mesti duit, banyak yang harus disedekahin. Duit nggak punya, ngomong aja yang bagus-bagus, itu juga bernilai sedekah. Bertutur aja yang teratur, yang ngenakin orang, itu juga bernilai sedekah. Doain orang, moga-moga ente subur, karena kita juga pengen didoain orang. Itu pun juga bernilai sedekah. Apa saja bisa, dengan mata kita, dengan kaki kita, dengan tangan kita. Karena apa? Karena kita pengen diperlakukan oleh Allah dengan perlakuan yang enak. Maka kita selalu apa yang kita perlakukan kepada hamba-hamba Allah yang enak-enak. Kalaulah kita punya tetangga maju, warungnya laris, lalu kita dengki di hati, itu maknanya, ya Rab, saya pengen kalau saya ngewarung kagak laris-laris. Seperti apa yang saya pengeni, depan rumah saya warungnya enggak laris. Begitu. Kalaulah dia paham agama, dia pengen warung dirinya laris, maka girang orang lain warung laris. Bahkan dia bertanya, bang, ya Allah warungmu laris, kalau boleh bagilah amalannya. Oh, kamu mau? Saya itu kalau pagi sholat duha 12 rakaat. Oh begitu. Ya baik bang. Begitu, saya ikuti. Kau belum maju juga, abang nih sholat duhanya udah berapa kali? Saya sih udah 4 tahun gak putus. Lah kita baru 2 hari, kan masih 3-4 tahun lagi. Jadi kita, oh begitulah hidup. Nggak kemudian mengiri ujungnya. Dan itu alamat tidak sukses. Orang sukses selalu mengiri pada proses, bukan pada sukses. Prosesnya apa Anda? Tanya sama dia. Begitu. Jangan ujungnya. Capek kita. Akhirnya kita mikirin warung dia. Meremelek lah, yang mikirin warung kita siapa? Kita aja kagak kita pikirinnya warung orang lain. Tambah sengsara kita. Digencet sama Allah. Salah kita. Maka cintailah sama orang lain seperti apa yang kita cintai pada diri sendiri. Andai kita mau saingan,
Maka dengan hadis ini bersainglah sama diri sendiri, bukan sama orang lain. Tahun ini kita sedapat apa? Sudah seberapa pencapaian dari target yang kita programkan? Maka tahun mendatang harus lebih baik dari tahun ini. Itulah memprogram saingan sama diri sendiri. Kalau bahasa Betanya, orang urus orang lain, istilah kata. Bukan mananya nggak cinta, tapi supaya dia ketika orang lain senang, turut senang. Ketika orang lain susah, turut susah. Ada empati, dan ini adalah pendidikan yang ditanamkan oleh Nabi kepada Imam Ali bin Abi Thalib, dan tentunya kepada kita bersama. Hendaklah kita perlakukan pasangan kita, anak kita seperti apa yang kita ingin diperlakukan oleh mereka. Singkatnya, muslim yang baik, yang punya keinginan mencintai orang lain kayak mencintai dirinya, selalu dalam hidupnya menuntut kewajiban, tidak menuntut hak. Keributan yang ada itu karena yang muncul selalu menuntut hak. Ayah menuntut hak dihormati oleh anaknya, si anak menuntut disayangi, semuanya menuntut, sehingga hendak bisa untuk mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Dari sini kita bakal menjadi pencinta lingkungan hidup. Dari sini kita akan menjadi pencinta alam, termasuk kita mencintai segalanya. Pada akhirnya mencintai orang lain bagian dari kecintaan kepada diri sendiri. Karena apa yang diharapkan oleh kita, maka orang lain pun juga berharap itu. Dan ini kita terus berlomba di dalam hal-hal segala macam bentuk-bentuk kebaikan. Karena itu saudara, hadis kita ini mendorong kita untuk bersatu, tidak terpecah, tercerai-beraikan. Karena apa saja yang berdiri di atas kebersatuan akan menjadi cepat terwujud. Sebuah kejahatan yang terorganisir dapat mengalahkan kebenaran yang tak terorganisir. Karena itu agama mendorong kita dengan hadis ini, bagaimana kita harus bersatu mencintai orang lain kayak mencintai diri sendiri, sehingga tidak ada kedengkian. Karena dengki sama dengan tidak mencintai orang lain seperti apa dia mencintai pada dirinya, dan itu bukan akhlak Islam. Dengki akan merusak seluruh ibadah yang telah dibangun, yang telah didirikan. Akan tetapi kecintaan kepada orang lain adalah akan menumbuhkan dan mengokohkan keimanan yang ada pada jiwanya. Singkatnya, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hibba li akhika kama tuhibbu li nafsika. Sehingga kesatuan dan persatuan laksana satu tubuh yang kalau sakit ikut juga menderita sakit. Ibarat satu bangunan yang kalaulah satu bahan akan saling menyokong,
bahan yang lain. Kalaulah seperti air menuntut pengen nampak kayak cat, maka tidak akan terwujud sebuah bangunan. Padahal kokohnya yang ada, di dalamnya ada air, ada batu bata, ada semen dan seterusnya, tapi satu sama lain ingin saling menguatkan sehingga kokoh bangunan. Yakin negeri kita kalau satu sama lain saling mencintai, tidak bakal beredar caci maki antara satu calon dengan calon yang lain, satu partai dengan partai yang lain, antara sama muslim, kiai dan habaib jadi ribut, dan yang ikut-ikutan juga ikut ribut, begitu. Urusan nasab, urusan ini, karena masing-masing menuntut hak yang menjadi sebuah keributan. Tapi kita harus mencintai. Ini ulama, ini adalah guru Ahlul Bait dan diajarkan oleh Nabi. Kita harus hormati. Kita mau orang awam, bukan di kelas itu. Sayyidina Mu'ad bin Jabal diciumi tangan oleh Imam Ibnu Abbas. Kata Mu'ad bin Jabal, jangan. Enggak, kata Ibnu Abbas, seperti ini kami diperintahkan oleh Rasulullah, hormat sama ulama. Maka Mu'ad bin Jabal cium tangan juga kepada Ibnu Abbas, padahal bocah. Maka kata Ibnu Abbas enggak mau, jangan. Seperti ini kami disuruh hormat kepada Ahlul Bait, saling cinta mencintai, begitu. Dan belakangan ini diusik oleh orang-orang dan kita terbawa pada itu, merupakan kerugian. Kita orang awam no comment, no comment ama begitu. Jangan, kita bukan kelasnya. Kalau kiai, kalau habaib, mohon maaf andai berbuat salah, andai lah dia mengerti, ngerti cara tobatnya, tahu rukun tobat paham, kesempatan diterima, kesempatan banyakan dia. Lah siapa kita? Kita mau enggak? Jangan-jangan habis berbuat salah lalu tobat. Dengan tobat nasuh dosanya habis. Orang udah tobat kita kata-katain, masih salah kita di agama. Maka kita menokomen. Apatah lagi kita ngaji tuh sama ulama. Enggak ngaji, harus hormat ulama. Kita enggak perlu begini, begitu, begini. Bukan kelas kita untuk menuju sebuah kesana. Begitu. Karena kita disuruh mencintai ulama, disuruh mencintai Ahlul Bait, dan itu pesan Rasulullah SAW. Berkali-kali Nabi bilang, adibu auladakum bisalasi khisal. Didik anak-anakmu, anak-anak kaum muslimin untuk mencintai 3 perkara. Hubbi nabikum, mencintai Rasulullah. Wa hubbi ahli baiti, mencintai Ahlul Bait. Nabi yang nyuruh. Disuruh. Wa qiraatil Quran, baca Quran. Maka kita jangan. Mau ngapain kita? Kiai bukan. Kalau kita monten, berarti kita di atas kiai, ya kan? Jadi salah kita. Kita mendadak. Itu bagaimana itu? Aduh, saya menggagat tahu. Saya mau udah kita kelasnya. Saya masih belajar mencintai ulama, mencintai masih belajar. Saya nggak paham itu. Saya mau paham Nabi menyuruh hormat sama ulama, Nabi menyuruh hormat amalul bait. Itu yang Nabi suruh. Bukan kita malah memperkeruh yang ada, yang menjadi sebuah keributan, dan itu nggak bakalan ada habisnya. Dan yang rugi adalah kita juga kaum muslimin. Padahal Nabi suruh hibba li akhika kama tuhibbu li nafsik. Cintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Ini hal-hal yang paling bagus di dalam hidup kita. Mari pelan-pelan tapi pasti hidup kita belajar dan belajar untuk menjadi orang yang menabur kebaikan, bukan menyebar kebencian. Kita harus menjadi orang yang menabur kebajikan, bukan kita
menanam dan menumbuhkan benih-benih keburukan. Sebab kita dididik oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hibba li akhika kama tuhibbu li nafsik. Cintai orang lain seperti apa yang kau cinta untuk dirimu. Siapapun dia, ono ulama, ono ini pengen dicintai, kita pun juga sama, maka perlakukanlah dengan bahasa yang sangat bagus, sangat indah. Dan inilah salah satu keluhuran ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, sekelumit ini yang bisa kita urai daripada hadis pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Moga Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilahkan.